Sri? Iya, hadir Bu. Oke. Siti Nur. Ada Siti Nur. Oke. Urninda. Ada Bu Nur Adit. Bu Urnida sudah hadir? Belum Bu Sri? Kiptia? Hadir Bu. Hadir Bu. Oke. Bu Vera Krisdayanti? Bu Vera? Hadir Bu. Natalia? Hadir Bu. Bu Nurazhila? Bu. Hadir. Waginiarti? Warginiarti? Belum. Roselita? Hadir Bu. Hadir Bu. Waginiarti. Roselita ini artinya nggak bisa Bu. Waginiarti hadir ya Bu. Bu Roselita ya, ada Ibu Contek. Hadir Bu. Roselita hadir Bu. Ariana? Hadir Bu. Oke, Hadir. Ahmad. Pak Ahmad. Ada Bu. Oke. Ahmad. Siti Rahman. Siti Rahman. Hadir Bu. Siti Rahmu Bu. Yuniarti. Hadir Bu. Revita Uni. Revita Uni. Revita Yuni Bu hadir. Janiarti. Jarniati belum ada. Subhan. Saya Bu. Ya, Safrizal. Hadir Bu. Oke, Triwijayati. Hadir Bu. Nurlija. Hadir Bu. Listiana. Listiana tidak ada. Bulan. Hadir Bu. Sanusi. Hadir Bu. Nurseli. Hadir Bu. Safrizal. Hadir Bu. Ada dua ya, Safrizal. Jenny. Tidak ada. Wiwit. Bu Wiwit belum masuk. Ada Bu, nih Wiwit nih Bu nih. Kelihatan Oke. Bu. Tumben. Biasa Bu. ini. Tumben ada. Ya, hadir ya. Oke. Mahasiswa Ibu ya, ada beberapa yang belum masuk ya. Oke Bu Wiwit dan Ibu Conteng hadir ya. Bu, Oke. tumben kenapa nih Wit, penasaran? Bu. Oke mahasiswa Ibu ya. Ini kemarin masih kelompok 1 ya. 2. Udah selesai kelompok 1 ya. Baru satu Bu. Satu baru selesai Bu. Oh, kelompok 1. Satu modul lagi ya? Udah ya. Oke, ini kelompok 2 ya. Bu, suaranya nggak kedengeran Bu. Ini kelompok 2. Iya Bu. Oke, silakan. Kasihkan. Oke. Saya mulai ya. Bu Sri Kiptia. Iya Pak. Izin saya mulai ya. Iya silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk menyajikan presentase modul 4 yang mana anggota kelompoknya yaitu Safrizal, saya sendiri,
Ibu Tri Wijayanti, Nurliza, Bapak Ahmad, Ibu Sri Kiptia. Untuk kesempatan kali ini kami akan menyajikan modul 4 yang berjudul dasar-dasar wacana bahasa Indonesia. Dan untuk selanjutnya akan disajikan oleh Ibu Sri ya? Iya, baik. Ibu Nurlija kepada sebenarnya, Pak. Bu Nurlija. Ibu Nurlija. Coba Ibu Nurlija. Bu Nurlija. Oke, Pak. Oke. Kepada Bu Nurlija dipersilakan. Terima kasih kepada kita dan moderator yang memberikan kesempatan kepada saya. Saya mulai ya, Bu. KB1, pengertian wacana dan alat wacana. A. Pengertian. Ada beberapa pendapat yang mengatakan pengertian wacana seperti yang kita lihat di sini adalah menurut Stubbs 1981.21 berdasarkan berpendapat bahwa wacana merupakan penggunaan bahasa untuk konteks sosial secara nyata. Satuan bahasa itu bisa merupakan isyarat atau lisan atau kalimat tulisan. Itu menurut Stubbs ya. Kita lihat di sini ada di modul di halaman 4.4 Syair 2007.2267 menyatakan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal yang tertinggi atau terbesar. Maksud dari sini adalah bahwa wacana itu adalah satuan gramatikal yang tertinggi atau terbesar. Kita lihat contoh di halaman 4.4 di sana. Nomor 2 yaitu adik sangat senang sekali karena ia lulus ujian. Ini disebut dengan wacana. Kenapa disebut dengan wacana? Karena terdiri dari satu kalimat dengan dua klausa yang di dalamnya terkandung satu gagasan tentang adik yang lulus ujian. Kita lihat contoh yang bukan wacana, mungkin kalimatnya lebih singkat, tapi belum tentu itu disebut wacana, yaitu nomor 3, ibu senang adik lulus ujian. Nah, di sini menyatakan terdiri atas dua kalimat, tetapi jumlah kalimat yang banyak belum tentu merupakan wacana yang baik. Nah, ini keduanya berdiri sendiri ya. Jadi, interpretasi bahwa senangnya ibu disebabkan belum tentu oleh adik yang lulus ujian, bisa saja senang itu disebabkan oleh masalah lain. Lanjut, next. Silakan dilanjut yang PowerPoint. Elemen-elemen wacana. Oh, maaf. Elemen-elemen wacana adalah elemen atau unsur-unsur pembentuk wacana. Elemen wacana tertata secara sistematis dan hierarkis. Kita lihat di sini ada elemen wacana atau unsur-unsur pembentuk. Dalam contoh di halaman 4.3.6 dan 4.3.7. Di sini ada halaman 4.6 itu ada 4 paragraf ya yang disebut dalam tubuh kalau diibaratkan ini adalah sosok tubuh manusia, yaitu bahwa judulnya adalah kepala manusia dan tubuhnya itu adalah inti dari wacana. Bisa dilihat di halaman 4.7 atau divisualisasikan seperti halaman 4.8, yaitu
judul dan tubuh wacana itu ada 4 paragraf. C. Unsur-unsur pembangun wacana. Sebuah wacana baik disusun menggunakan alat pembangun wacana. Kita lihat di sini halaman 4.10. Membangun sebuah wacana harus dipilih dan disusun secara efektif untuk dapat memilah atau menukarkan kata yang berfungsi sebagai alat pembangun wacana. Kita lihat yang pertama di sana adalah penggunaan konjungsi 4.11. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Jadi kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya dihubungkan. Contohnya seperti 8A sampai 8F, Badu sakit dan Bidu meninggal, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penggunaan kata ganti. Kita lihat contoh 9A, Lala dan Lili dua bersaudara, mereka belajar di sekolah yang sama. Nah, ini sudah diganti kata Lala dan Lili dan diganti menjadi mereka. Jadi tidak mengulang kata Lala dan Lili lagi. Dan juga kalimat yang 9B dan 9C sama ya. Yang ketiga adalah penggunaan repetisi atau pengulangan. Kita lihat contohnya, adikku Irdam senang membaca buku. Beragam buku dibacanya. Buku-buku yang sudah dibaca disimpannya dengan rapi. Nah, di sini kita lihat beragam buku ini diulang menjadi buku-buku. Yang keempat, penggunaan elipsis atau pelepasan atau bisa juga disebut dengan penghilangan. Di dalam penggunaan elipsis ini ada dua, yaitu subjek dan predikat penghilangan ya. Kita lihat contohnya di 11A, modul 4.11. Adik dan ayah berangkat ke tempat tugas masing-masing setelah... Ya, Bu? Enggak, Bu, silakan lanjut. Adik dan ayah sarapan pagi. Nah, kita lihat di sini bahwa adik dan ayah di sini ada yang dihilangkan. Seharusnya adik dan ayah berangkat ke tempat tugas masing-masing setelah adik dan ayah sarapan pagi. Yang dihilangkan di sini atau pelesapan itu adalah subjeknya. Kita lihat di sini lagi yang pelepasan predikat. Pada wancana 12 terdapat ya, Kak Andi praktek lapangan di bengkel otomotif, Kak Mayang di laboratorium botani. Predikatnya di sini adalah yang dihilangkan, yaitu praktek lapangan, bisa dibaca halaman 12A. Kak Andi praktek lapangan di bengkel otomotif, Kak Mayang praktek lapangan di laboratorium botani. Jadi penggunaan elipsis atau pelesapan ini ada yang dihilangkan, yaitu subjek dan predikat. Bisa disimpulkan di modul 1 ini bahwa wancana menurut pendapat disimpulkan, maaf, wancana menurut apa tadi, Bu? Disimpulkan dulu. Maaf, Bu. Wancana menurut Cair yaitu menyatakan bahwa satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal yang tertinggi atau terbesar. Jadi wancana itu adalah tertinggi atau terbesar. Yang kedua, wancana merupakan alat komunikasi sosial. Nah, untuk berinteraksi atau kita menyatakan wancana kepada lawan kita dan lawan kita menerima dengan baik, itu disebut dengan wancana yang tertinggi dan terbesar. Kita lanjut dengan KB2.
koherensi, dan jenis-jenis wacana bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan koherensi? Koherensi adalah istilah yang digunakan dalam wacana yang membahas hubungan antar unsur dalam kalimat atau wacana. Wacana yang memenuhi syarat kohesi disebut dengan istilah kohesif yang berarti utuh. Jadi, di sini adalah dikatakan istilah kohesif yang berarti utuh. Berarti satu kalimat dengan kalimat yang lainnya itu harus utuh. Kita lihat di sini contoh wacana 4.17. Anak terpleset jatuh ke sungai. Beberapa orang lewat di tempat itu mencoba menolongnya. Nah, kalau kita lihat contoh ini adalah kalimat pertama merasa ada yang kurang karena banyak timbul pertanyaan ya. Yang pertama adalah anak terpleset jatuh ke sungai. Berarti ada beberapa orang yang lewat di tempat itu. Berarti ada belum tentu beberapa orang lewat, bisa saja lewat begitu saja. Kita lanjut. Jenis-jenis wacana bahasa Indonesia. Wacana dibedakan atas jenisnya berdasarkan sudut pandang dari wacana itu dilihat dari Yuwono 2006.93 menjelaskan bahwa dapat diklasifikasi berdasarkan beberapa segi, yakni berdasarkan saluran komunikasi fungsi bahasa, minta tutur, peserta tutur, dan berdasarkan pemaparan. Berdasarkan saluran komunikasi wacana dibedakan wacana tulis dan wacana lisan. Wacana lisan dapat dari bahasa tulisan karena keduanya memiliki ciri masing-masing. Dari wacana lisan adanya penutur dan petutur, yaitu minta tutur, bahasa tutur, alih tutur, giliran berbicara, saat, serta konteks. Bentuk-bentuk wacana lisan adalah dialog, wawancara, ceramah, puisi, dan pidato. Wacana tulis ditandai dengan adanya penulis, pembaca tulisan, dan penetapan kaidah bahasa. Bentuk-bentuk wacana tulis adalah buku, artikel, prosa. Berdasarkan fungsi bahasa wacana diklasifikasi menjadi wacana ekspresif, patis, informasional, esesis, dan direktif. Wacana yang bersifat ekspresitif itu ditemukan pada kegiatan komunikasi yang menggambarkan pemikiran, pengamaan, dan perasaan secara ekspresif. Bentuk wacana ini adalah pidato, orasi, dongeng. Wacana yang bersifat patis bertujuan untuk memperlancar komunikasi seperti memperkenalkan diri atau perkenalan. Wacana informasi bertujuan memberikan informasi kepada seseorang atau khalayak, bentuknya pengumuman. Iklan di media massa. Lanjut kakak. Wacana elemen adalah wacana yang menekankan segi keindahan seperti puisi, pantun, dan syair. Bentuk wacana lisan adalah dialog. Aduh, mana ya? Selanjutnya wacana direktif. Wacana estetis adalah wacana yang menekankan segi keindahan seperti puisi, pantun, dan syair. Wacana direktif adalah wacana yang mengarah pada tindakan atau reaksi dari mitra tutur seperti penyuluhan, pelatihan, dan khotbah secara agama. Dari sudut pandang mitra, tutur waca dibedakan menjadi interaksional dan traksional. Interaksional artinya berhubungan atau saling melakukan aksi. Berdasarkan peserta tutur, wacana dibedakan menjadi menolong, dialog, dan polling. Jadi wacana menolong adalah wacana yang pelakunya satu orang, contohnya pidato. Wacana lain
dilakoni oleh orang peserta seperti wacana atau drama. Lanjut kakak. Berdasarkan cara memaparkan wacana, dibedakan menjadi narasi, eksposisi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Wacana narasi adalah wacana yang disusun dengan cara bercerita. Wacana deskripsi adalah wacana yang dipaparkan dengan cara merinci bagian-bagian suatu profil. Yang disampaikan wacana deskripsi bersyarat menyangkut imajinasi pembaca. Wacana eksplorasi adalah wacana yang disampaikan dengan cara menerangkan. Wacana argumentasi yaitu wacana yang berisi alasan yang dapat digunakan untuk menerima atau menolak suatu pendapat. Wacana persuasif adalah wacana yang bersifat mengajak, membujuk, mempengaruhi, menganjurkan. Oke, Bapak Ibu. Jadi saya simpulkan bahwa KB2 adalah wacana yang baik adalah wacana yang utuh dan padu. Jadi wacana ini tadi sudah dipaparkan bahwa wacana ini kalau diberatkan tubuh manusia yaitu judul yang disebut dengan kepala dan tubuh adalah isi paragraf daripada wacana. Dipandang dari sudut wacana dapat diklarifikasi menjadi berbagai jenis yaitu fungsi bahasa, wacana ekspresif, patis, intermasional, estetis, dan direktif. Itu saja yang bisa disimpulkan. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nurliza. Sekian paparan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, jika ada teman-teman yang ingin bertanya menyangkut pembahasan bab 4 tersebut, kami buka sesi pertama dengan 3 pertanyaan. Bab ini dulu ya Pak, Pak Safrizal. Iya, Bu. KB1 dulu, jadi beruntun ya. KB1 dulu, Iya. nanti baru selesai KB. Oke, boleh. Iya. Dicatat Fokus ke- yang bertanya, yang memberi masukan. Nanti dia ada poin, kirim ke WA Ibu nama-nama yang bertanya dan memberi masukan. Ada nilai keaktifan, untuk nilai keaktifannya. Bantu catat Bu ya, Bu Sri. Bu Sri Kitya. Ya, oke. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Iya Pak, saya Pak mau tanya. Ya, Bu, dengan Ibu siapa? Ibu Siti Rahma Pak. Bu Siti Rahma, silakan. Ya Pak, pertanyaan Pak. Di sini bisa nggak Bapak menyebutkan apa saja yang melatar belakangi terjadinya seseorang yang menggunakan wacana? Yang latar belakangi. Ya, terjadinya seseorang menggunakan wacana. Oke, terima kasih. Baik Pak, makasih Pak. Ibu untuk benari ya Ibu benari cara bertanya bisa tidak, karena kita pelajaran bahasa Indonesia ya sayang, jadi biasakan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bisa tidak, jangan bisa enggak, gitu ya. Bisa tidak. Bisa tidak. Ya, Terus Bu. kalau misalnya di dalam presentasi, seorang moderator itu tidak boleh menggunakan kata, misalnya setelah dia menjawab, kelompoknya menjawab, seorang moderator mengakhiri kalimat katanya dengan misalnya puas tidak dengan jawaban kami. Puas itu kan ketidakpastian. Puas itu kan ibaratnya kalau misalnya jawabannya tuh sudah seperti detail, lengkap, padat gitu ya. Terus itu sepertinya tidak agak lebih kurang enak saja itu didengar. Jadi bahasanya diganti dengan misalnya bisa diterima atau bisa dimengerti atau bisa
dipahami. Nah, apapun itu, mata kuliah apapun itu, atau next suatu saat kalian mungkin ada misalnya simposium atau misalnya ada diskusi di luar dari kampus, itu maksud Ibu dibenahi, itu diperbaiki untuk masukan gitu ya. Jadi misalnya Anda dipilih menjadi moderator, bahasanya itu adalah misalnya bisa diterima Pak, bisa dimengerti atau bisa dipahami. Jadi jangan sudah puas dengan jawaban kami, puas banyak maknanya seperti itu. Itu saja ya mungkin yang memaksa ya Bu untuk menerima jawaban. Gitu ya. Itu saja sih ya saran atau masukan ya. Oke. Ya. Ya Oke, Bu, diteruskan. terima kasih sarannya Bu. Iya. Oke, dilanjut ya. Untuk pertanyaan kedua. Saya Pak, Ya, dengan Ibu siapa? Bu Yuniati dari kelompok 1. Ya, silakan Bu. Jelaskan pendapat Anda dengan menggunakan prinsip-prinsip kewajanaan. Saya minta jelaskan Pak. Itu aja Pak. Bisa diulang Bu? Jelaskan pendapat Anda dengan menggunakan prinsip-prinsip kewancana. Saya minta jelaskan aja. Apa itu wancana? Oke. Terima kasih Bu. Oke, lanjut yang untuk pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga kita fokus ke KB1 dulu ya, bab 4 KB1. Bagaimana Bapak Ibu untuk pertanyaan ketiga? Kalau tidak ada lagi, kami akan lanjutkan dengan sesi menjawab pertanyaan. Bagaimana Bapak Ibu? Saya kasih kesempatan lagi untuk pertanyaan ketiga. Kayaknya nggak ada lagi nih Pak. Oke, nggak ada lagi ya. Berarti tutup ya untuk sesi pertama KB1. Untuk rekan-rekan saya kelompok 4, dua pertanyaan tersebut apakah udah siap jawabannya? Iya Pak Safrizal, saya boleh jawab dari pertanyaan dari Bu Yuniarti. Iya Bu Yuniarti. Ya silakan Bu. Ya, selamat pagi. Saya Triwijayanti. Sebelum menjawab pertanyaan Bu Siti Rahmat tadi, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Yuniarti dulu ya. Tadi Bu Yuniarti menanyakan tentang pengertian wacana. Jadi minta dijelaskan pengertian wacana. Baik, Bu Yuniarti, sesuai dengan modul yang kita pelajari di KB4, di modul 4 tentang wacana dan alat-alat wacana, bahwa di sini bisa dijelaskan bahwa wacana adalah satu satuan bahasa yang lengkap. Dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal yang tertinggi atau terbesar. Nah, maksudnya adalah wacana itu bisa disebut atau diartikan sebagai bahasa yang lengkap, yang mana wacana tersebut harus memiliki konsep seperti gagasan, pikiran atau ide yang utuh yang bisa dipahami oleh pembaca. Itu kalau kita seperti wacana tertulis ya. Kemudian kalau sebagai wacana lisan, kita harus bisa dipahami oleh pendengar. Nah, wacana itu juga bisa kita sampaikan atau kita artikan sebagai alat komunikasi sosial. Ya, seperti kita sering mendengar berita yang belum disahkan, wacananya, gitu kan? Bahwa contohnya untuk kasus sekarang ini kan kita sekarang lagi ada di pandemik atau sedang mengalami yang namanya COVID-19. Nah, sebelum digencarkan vaksin kan kita baru mendengar sentingan-sentingan desas-desus. Nah, itu juga bisa diartikan atau bisa kita artikan sebagai wacananya gitu loh. Nantinya itu kita bisa melakukan perjalanan penerbangan keluar Batam, syaratnya ini. Nah, setelah dimengerti wacana itu akan disahkan seperti itu. Nah, jadi kalau
kalau dari bahasa pendeknya, wacana itu ya itu tadi satuan bahasa yang lengkap. Nah, dari mana? Itu yang berisi adalah konsep, gagasan, pikiran atau ide yang utuh, yang mana hal tersebut bisa dipahami oleh pembaca atau pendengar kalau itu yang diartikan sebagai wacana lisan. Seperti itu Bu Yuniarti. Kami dari kelompok 4 mungkin itu jawaban dari kami, atau mungkin ada teman-teman yang lain atau Bu Linda yang ingin menambahkan. Kami persilakan. Terima kasih. Oke. Sangat lengkap ya, bagus ya jawabannya ya. Hanya Ibu hanya mengulang kembali lagi ya, bahwa kita kembali lagi definisi dari wacana itu ya. Wacana itu kan kita sebelumnya ya, kita sudah belajar tentang fonologi ya, kalau fonologi ya, modul 2 kemarin ya. Fonologi, kemudian morfologi, ya itu dari satuan terkecil dulu ya, fonologi, morfologi, kemudian sintaksis. Nah, kita kembali lagi ke definisi sintaksis. Sintaksis itu adalah merupakan unsur bahasa yang lebih besar. Nah, jadi sintaksis itu adalah definisi dari unsur bahasa yang lebih besar dari fonem dan morfem. Nah, lebih besar berarti dia apa Bu lebih besar? Yaitu dia menggabungkan dua unsur, yaitu unsur frase dan klausa. Nah, jadi frase dan klausa itu digabungkan menjadilah sebuah sintaksis. Itu ya satuannya. Jadi dari mulai fonem, dari mulai morfem ya, mulai dari sintaksis ya, kan seperti itu ya. Nah, kemudian bab 4-nya itu kita masuk ke wacana. Berarti dari sintaksis itu adalah masuk ke wacana. Nah, berarti wacana, definisi dari wacana itu sendiri berarti itu gabungan dari beberapa kalimat membentuk sebuah paragraf, kan gitu. Kemudian gabungan dari beberapa paragraf ya, bisa 3, bisa 4, bisa 5 ya, menjadilah sebuah wacana. Nah, berarti wacana ini merupakan satu kesatuan bisa menjadi sebuah wacana, itu adalah kumpulan dari beberapa paragraf. Nah, wacana yang baik adalah ya, di dalam satu paragraf, setiap satu paragraf hanya memiliki satu ide pokok atau satu gagasan utama. Itu wacana yang baik. Nah, yang lainnya adalah sebagai kalimat penjelas. Tetapi kalau di dalam satu paragraf itu muncul atau timbul beberapa ide pokok atau gagasan kalimat, itu maka dikatakan paragraf yang tidak baik. Ya, paragraf yang tidak baik. Nah, kemudian di dalam satu paragraf tadi, di dalam satu wacana tadi kata Ibu ada beberapa paragraf, di setiap paragraf itu pasti mempunyai satu ide pokok dan satu ide pokok atau satu gagasan utama. Nah, apakah paragraf itu selalu dalam bentuk tertulis? Tidak. Ya, tidak. Tadi sudah dijelaskan temannya. Ya, ada benar. Ya, jadi tidak selalu dalam bentuk tertulis, gitu ya. Nah, tetapi kalau sudah berbicara masalah wacana dalam bentuk tertulis, banyak elemen-elemen yang harus kita perhatikan. Ya. Sini, Nak. Ini apa, banyak elemen-elemen yang harus kita perhatikan. Pertama, apa saja unsur pembangun Mandi? Apa saja unsur pembangun di dalam satu wacana itu? Dan nanti harus ngantri pempes adek, balik lagi sini ya. Balik rumah ya hari ini. Apa saja unsur-unsur pembangun dalam membentuk wacana yang baik ya? Bisa dilihat di halaman 4.10. Di situ ada dari Yuwono ya, memberi istilah ya, permakasa koesi alat utama pembangun wacana. Nanti balik lagi ya. Ya, pertama itu adalah memperhatikan konjungsi atau kata hubung. Yang kedua itu adalah kata ganti. Yang ketiga itu adalah repetisi, dan keempat adalah elips atau pelepasan. Nanti bisa ditanya satu persatu ya, biar jadi bahan diskusi kita. Yang ini Bu hanya intinya saja. Nah, kalau kita sudah berbicara masalah wacana bentuk tertulis, banyak elemen-elemen yang harus diperhatikan. Ya, banyak elemen-elemen yang harus diperhatikan. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara masalah, Bu, apakah yang tadi yang kata temannya ada berita, itu bisa juga disebut wacana misalnya, atau ada yang mau menyampaikan berita dalam bentuk lisan, bisa juga disebut sebuah wacana. Ya, kenapa? Karena itu kan yang disampaikan itu lebih dari satu paragraf.
Nah, ketika dia lebih dari satu paragraf yang disampaikan seperti itu ya, apapun bentuknya itu sudah bisa dikatakan sebuah wacana. Jadi wacana tidak semata-mata dalam bentuk tertulis, dalam bentuk lisan juga bisa dikatakan sebuah wacana. Nah, itu saja definisi yang harus Ibu tegaskan ya. Mungkin mahasiswa Ibu paham ya maksud Ibu ya. Jadi ketika sudah paham definisinya itu, jadi oh ini jangan misalnya lagi ini masuk apa ya? Misalnya ini masuk sintaksis ya. Oh ini masuk wacana ya, ini masuk paragraf ya. Nah jadi kita sudah belajar dari elemen-elemen yang terkecil. Karena itu Ibu bilang kalau Ibu belajarnya itu maunya bab per bab ya, berurut. Jadi tidak mau melangkah atau misalnya mau cepat aja, yang penting cepat aja selesai perkuliahannya kita langsung ke bab 5, ke bab 6. Ibu tidak mau seperti itu. Kenapa? Karena biar runtun, biar jelas. Oh ya, saya sudah belajar dari mulai terkecil, dari satuan terkecil yaitu fonologi. Habis dari fonologi morfologi. Dari morfologi kita sudah bahas juga kata, frase, klausa ya. Kemudian kita masuk ke sintaksis. Dari sintaksis kita masuk ke wacana, gitu ya. Ya wacana ini adalah kumpulan dari beberapa paragraf tadi. Ya. Mungkin itu saja moderator dari Ibu ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Penjelasan Ibu sangat bermanfaat sekali untuk kami semua, terutama saya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan dari Bu Siti Rahma, rekan-rekan saya ada yang udah siap jawabannya? Monggo, kita lanjutkan, boleh? Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Safrizal. Tadi Bu Siti Rahma menanyakan apa yang melatar belakangi seseorang menggunakan wacana untuk penggunaan wacana ya Pak ya. Baik, kenapa tadi saya jawab dulu pertanyaan dari Bu Yuniarti karena berhubungan ya Bu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, apa sih yang melatar belakangi penggunaan seseorang menggunakan wacana? Baik, seperti yang kita ketahui tadi bahwa wacana itu adalah satuan bahasa yang lengkap, kemudian sudah dijelaskan oleh Ibu tutor kita, Bu Linda, yang mana semua sudah lengkap. Jadi, yang melatar belakangi penggunaan wacana ya, yang pasti adalah ada satu konsep yang baru atau gagasan baru, bilang gitu. Seperti yang kita lihat di modul 4.3, itu ada ilustrasi ya Bu ya, yang disampaikan oleh gambar. Nah, aku dengar berita ibu kota negara kita akan dipindah ke daerah lain. Bagaimana pendapat kamu? Itu kan hanya wacana. Nah, itu sudah kita pahamkan Bu ya. Lah yang melatar belakangi wacana, penggunaan seseorang menggunakan wacana adalah pasti ada gagasan baru atau berita baru yang mana tadi sudah saya sampaikan juga, sempat saya sampaikan juga. Ya sayang, bentar ya. Saya sampaikan juga bahwa wacana adalah sesuatu yang belum pasti atau belum resmi gitu loh. Jadi ada berita baru yang mana hal itu masih akan didalami lagi, digodok lagi, seperti itu Bu. Jadi di sini kami bisa menjelaskan bahwa yang melatar belakangi seseorang menggunakan wacana adalah itu tadi gagasan baru atau ide-ide baru. Nah, kalau untuk yang kejelasannya kita bisa lihat lagi di modul bahwa apa saja sih unsur-unsurnya, yang unsur-unsur wacana itu. Unsur-unsur wacana tadi kita bisa baca juga ada konjuksi atau kata penghubung, kata ganti, repetisi, elipsis atau pelepasan. Nah, dari unsur-unsur tersebut kita bisa pahami atau kita bisa simpulkan bahwa yang melatar belakangi wacana adalah pikiran atau ide baru yang mana akan kita sampaikan, apakah itu akan terjadi atau tidak, seperti itu. Itu saja Bu ya, Bu Siti Rahma, atau mungkin dari Bapak Ibu rekan-rekan yang bisa menambahkan dari pendapat saya, atau Ibu Linda lagi. Saya Triwijayanti, terima kasih. Ada ini, terima ada kasih, pihak Bu. Tolong jangan lupa difoto ya, Ibu minta tolong. Ini kok pihak UT bilang katanya kita nggak ada perkuliahan. Ibu bilang udah kok dari tadi ini perkuliahannya. Ibu bilang katanya nggak ada perkuliahan kita pagi ini. Berjalan 54 loh Bu, dan ada 23 peserta. Makanya saya bilang. Baik Bu.
Ya itulah jawaban dari rekan kami Bu Tri Triwijayanti ya. Pak Safrizal. Ya, Pak. Apakah bisa diterima Bu Siti Rahma? Atau Iya Pak, ada? bisa diterima Pak. Oke, terima kasih. Sudah jelas Oke, Pak. Berarti ya silakan Bu. Ada yang perlu dijelaskan? Berarti latar belakangnya tuh terjadinya di gagasan baru itu ya Pak. Yes. Seperti Pak, yang makasih, dijawab. Pak. Oke. Udah terjawab 2 pertanyaan dari KB1. Kita lanjut ke KB2 ya. Kita buka sesi kedua. Seperti biasa 3 pertanyaan lagi. Kalau ada, kalau tidak ada, seadanya aja. Oke? Nah, banyak loh itu yang perlu dipertanyakan. Kenapa kalian tidak menemukan apa yang kan bisa juga diaplikasikan ke apa kelas atau misalnya Bu ada kasus soal gini Bu, itu anak kasih kan bisa loh dikaitkan kalau kalian yang kreatif itu. Jadi tidak harus semata-mata pertanyaannya dari modul, bisa juga dikaitkan dengan materi pembelajaran kalian. Kan udah mulai tuh wacana-wacana tuh ada loh Ibu rasa di pelajaran anak kelas 2, 3, 4 itu udah mulai ada gitu. Tidak harus misalnya pengertian atau definisi gitu kan, kasus juga, studi kasus juga bisa gitu. Dan jadi bahan diskusi gitu. Ya, silakan Bapak Ibu. Kami buka sesi pertanyaan kedua untuk KB2. KB1 masih bisa ya Pak? Udah tutup Bu? Udah tutup ya? Ya. Kalau mau bukan di sana juga nggak apa-apa karena cuma modul 4 saja. Jadi waktunya banyak, nggak masalah. Kalau yang spesial untuk kelompok 2 ini enak cuma 1 modul ya, 1 modul saja, yang lainnya 2 modul ya. Ya nggak apa-apa kalau masih mau bahas yang modul 1 juga. KB1. Oke Bu, ternyata nggak apa-apa. Silakan Bu. Bu, dengan Ibu siapa Bu? Saya Natalia Pak, dari kelompok 1. Ya Bu Natalia, silakan. Saya mau bertanya, apakah kegiatan berkomunikasi secara lisan dapat dikatakan sebagai sebuah pembentuk wacana? Terima kasih Pak. Boleh diulang Bu? Apakah kegiatan berkomunikasi secara lisan dapat dikatakan sebagai sebuah pembentukan wacana? Terima kasih Oke, Pak. terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Ya, selanjutnya. Mbak Wiwit, Pak. Ya, silakan Bu Wiwit. Baik, terima kasih. Untuk KB2, di sini ada pembahasan tentang wacana yang koheren adalah wacana yang terdiri dari unsur-unsur yang di dalamnya masing-masing berdiri sendiri. Nah, unsur-unsur yang berdiri sendiri itu seperti apa agar bisa tercetusnya bahasa wacana koheren itu sendiri. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Bu Wiwit. Ya, terakhir pertanyaan ketiga. Pak Saf mau nanya dong. Ya, dengan Ibu siapa? Saya Listi. Bu Listi. Silakan Bu. Di sini wacana itu kan satuan bahasa yang lengkap ya. Nah, apakah puisi itu termasuk dari wacana? Apakah puisi termasuk sebagai wacana ya? Iya. Oke, terima kasih Bu. Oke, Pak Ahmad, mana suaranya Pak Ahmad? Rekan saya dari kelompok 4. Mana Pak Ahmad? Masih ada Pak. Masih ada ya? Ini ada 3 pertanyaan nih Pak Ahmad. Pilih pertanyaan nomor berapa Pak Ahmad?
Nanti saya cari dulu, Pak. Bu Sri sudah dapat ah? Pak Syafrizal boleh nanya. Oh, silakan. Bonus ke pertanyaan keempat. Kak Rizal 3 dulu sayang, nanti di 3 dulu, nanti pening kalian, bingung kalian mau jawab yang mana. Oke Bu. Nah, pending dulu ya Bu, maaf ya Bu. Tampung dulu 3 dulu ya, nggak apa-apa waktunya panjang karena kalian hanya 1 bab ya. Iya. Dan untuk kelompok lain, peserta kelompok lain, kalau misalnya bisa menjawab, mohon bantuannya ya, karena di sini bukan ujian skripsi ya. Kita sama-sama diskusikan yang kelompok modul 4 ini. Jadi kalau ada yang bisa menjawab dari kelompok lain, mohon bantuannya juga untuk menjawabnya. Karena kan kita kami nggak sidang skripsi kan Bu. Tapi makanya Pak Saprizal kalau kelompok lain presentasi nggak bisa bantu jawab, Pak Saprizal bantu jawab ya. Oke, siap Bu. Pokoknya dibantu juga. Ini Pak Subohan ini kelompok apa? Pak Subohan ini tak ada suaranya ya, sama Bu Linda nggak ada loh nilai keefektifannya, keaktifannya loh. Pak Subohan masih hidup. Pak Subahan? Mancing ya Pak Subohan ya? Masih hidup Bu. Masih hidup ya? Silakan siapkan pertanyaannya Pak Subahan. Pak Saf, saya mencoba menjawab pertanyaan ketiga dari Mbak Listi, boleh? Silakan Bu, silakan. Iya. Apakah puisi itu termasuk wacana gitu ya Mbak Listi pertanyaannya? Iya Bu Sri. Iya, puisi itu termasuk wacana Mbak, karena itu adalah wacana estetis, adalah wacana yang menekankan pada segi keindahan, karena puisi itu kan diambil dari ini ya keindahannya ya, jadi itu termasuk wacana estetis, seperti itu Mbak. Wacana estetis itu maksudnya gimana? Wacana yang menekankan pada segi keindahan. Puisi, pantun, syair itu termasuk wacana, Mbak. Oh gitu. Cuman tergolong sebagai wacana estetis ya. Karena memang tidak hanya komunikasi saja, misalnya komunikasi antara 2 orang atau para penyusunan berbagai paragraf, tapi termasuk juga puisi itu. Puisi itu termasuk wacana karena diambil dari segi keindahannya, Mbak. Oh gitu. Ya, gimana Bu Listi? Bisa diterima Bu? Atau ada tambahan dari kawan-kawan kelompok lain? Oke Pak Safrizal, Bu Linda tambahkan sedikit ya biar. Oke Bu, terima kasih Bu. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Kembali lagi ke definisi dari wacana itu ya. Tadi sudah kan definisi dari wacana. Sekarang masuk lagi ke jenis-jenis wacana. Mungkin di buku lengkap ya, bisa dicatat ya atau dipahami ya. Nah, jenis-jenis wacana itu ya, kalau menurut Mulyana, jadi banyak pandangan-pandangan mengacu ke pandangan Mulyana ya, Ibu Mulyana ya. Bu Mulyana itu menjadi jenis-jenis wacana itu diklasifikasikan menjadi 3, Yang pertama itu berdasarkan media penyampaian. Ya, jadi berdasarkan media penyampaian. Kalau berdasarkan media penyampaian itu ada 2. Yang pertama itu adalah wacana tulis dan wacana lisan berdasarkan penyampaian ya. Jadi berdasarkan media penyampaian ada 2, yaitu wacana tulis dan wacana lisan. Kemudian berdasarkan jenis penutur. Ya. Kalau berdasarkan jenis penutur itu juga ada 2, yaitu monolog dan dialog. Ya, monolog dan dialog. Jadi kalau misalnya dialog kan ada lawannya.
itu wacana. Tapi apakah monolog, misalnya kayak drama yang bermain sendiri, yang bercerita sendiri, dia berperan jadi segalanya lah gitu. Itu kan artinya monolog ya. Nah, apakah juga bisa dikatakan wacana? Iya, bisa dikatakan wacana karena itu berdasarkan jenis penuturnya, masuk ke jenis penuturnya yaitu dua, yaitu monolog dan dialog seperti itu. Nah, berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu wacana. Ini jadi yang pertanyaan temannya tadi masuk ke berdasarkan sifat wacana. Apa? Yaitu wacana fisik dan wacana non-fisik. Nah, apa saja yang dimaksud dengan fisik ya, non-fisik atau visi? Nah, Ibu tahu ya kalau misalnya cerpen, dongeng, puisi, novel. Nah, itu masuk apa? Fiksi atau non-fiksi? Mahasiswa Ibu, fiksi atau non-fiksi? Masuk? Fiksi, ya, berarti itu bisa juga dikatakan wacana. Kalau yang non-fiksi, Bu Linda, misalnya seperti tulisan esai, biografi, autobiografi, perjalanan hidup, itu ya, kritik, resensi, nah itu kan masuk non-fiksi. Nah, itu juga bisa disebut dengan wacana. Nah, ya, jadi ada 3 menurut jenisnya, yaitu berdasarkan media penyampaian, berdasarkan penuturnya, berdasarkan sifatnya ya. Itu saja mungkin dari Ibu ya, biar lebih ditegaskan ya, maksudnya lebih jelas gitu ya. Jadi jadi misalnya seperti kalau dia berbicara sendiri, apa juga disebut sebagai wacana? Nah, kan mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, dia masuk sebagai jenis penutur, masuk ke jenis penuturnya gitu ya. Nah, kalau misalnya yang tadi puisi masuk kemana Bu Linda? Wacana juga, berarti dia masuk ke kategori sebagai sifat dari wacana itu sendiri. Ya, itu saja dari Bu Linda. Pak Safrizal, teruskan. Oke Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Kembali ke Bu Listi. Sudah jelas Bu Listi? Baik, sudah Pak. Terima kasih Ibu Linda dan teman-teman. Oke. Tinggal 2 pertanyaan lagi. Bagaimana Pak Ahmad? Apa udah dapat? Iya Pak Salaf. Ya Putri. Tunggu Pak. Ya Putri. Baik, tinggal 1 pertanyaan Pak. Kayaknya tadi kalau pertanyaan dari tadi Bu Natalia dan Bu Listi. Bu Natalia tadi pertanyaan adalah kegiatan komunikasi 2 orang ya Bu ya, bisa diartikan wacana ya Bu Natalia ya? Suaranya kurang jelas Mbak. Oh ya maaf Bu. Ya, kegiatan komunikasi apakah bisa diartikan sebagai wacana? Begitu ya Bu Natalia ya? Iya Bu, benar. Pembentukan wacana. Apakah kegiatan berkomunikasi secara lisan dapat dikatakan sebagai sebuah pembentukan wacana? Ya Bu. Baik Bu Natalia, kalau sama-sama kita dengarkan dari penjelasan Bu Linda tadi bahwa pertanyaan Ibu sudah terjawab ya Bu ya, bahwa kegiatan komunikasi bisa diartikan sebagai wacana, ya, termasuk sebagai dalam unsur penuturnya ya kan ya Bu ya. Linda, dari pertanyaan Ibu Listi tadi, bisa diterima Bu Natalia? Bisa Bu, bisa Bu. Ya, baik. Kita jawab pertanyaan dari Ibu Wiwit tadi ya Pak ya. Iya, tinggal 1 lagi ya dari Bu Wiwit. Iya, tadi Bu Wiwit beliau menanyakan wacana yang utuh unsur apa saja, seperti itu ya Bu Wiwit ya. Baik Bu Wiwit, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu bahwa wacana yang baik adalah wacana yang utuh dan padu. Jadi kalau kita baca dari penjelasan tersebut atau kita pahamkan dari penjelasan tersebut, istilah lain dari keutuhan dan kepaduan sebuah wacana tersebut adalah adanya kohesif dan koherensi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nurlija, bahwa wacana yang utuh atau yang padu itu adalah harus mempunyai 2 unsur itu tadi Bu. Jadi unsur yang harus ada adalah unsur kohesif dan koherensinya, yaitu
Halo? Halo Putri. Ya, dengar Bu. Baik Bu, kita lanjutkan lagi. Jadi tadi Ibu Wiwit beliau menanyakan unsur apa saja yang mendasari sebuah wacana itu menjadi utuh atau padu. Seperti yang kita lihat di modul, wacana yang baik adalah wacana yang utuh dan padu. Istilah lainnya Putri, itu wacana yang koherensi, yang bersifat berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri itu di sini tuh seperti apa? Unsur-unsurnya itu loh. Dia berdiri sendiri. Wacana yang koherensi itu adalah wacana yang unsurnya di dalamnya masing-masing berdiri sendiri. Nah, unsur-unsur yang berdiri sendiri itu seperti apa gitu. Dan wacana yang koherensinya itu yang seperti apa gitu. Bentuk pagunya itu yang kayak mana gitu. Itu yang saya kurang paham. Terima kasih. baik. Mungkin yang lain silakan, kelompok lain boleh. Asap Rizal, Iya Bu. ya dilempar ke yang lain atau dijelas lagi pertanyaan Ibu itu maunya yang kayak mana biar Oh ya. Bapak Ibu yang kelompok lain ada yang bisa membantu dari pertanyaan Bu Wiwit. Pertanyaannya mungkin bisa diulang Pak, biar teman-teman yang lainnya juga bisa ikut bantu. Bu Sri Kiptia, Iya. bisa dibacain lagi Pak, Bu. Pertanyaannya bahwa wacana koherensi itu kan berdiri sendiri. Jadi apa maksudnya itu berdiri sendiri itu, Pak? Ya, itu pertanyaannya ya. Unsur gini. Saya masih bingung begini. Wacana yang koherensi itu kan wacana yang unsurnya di dalamnya masing-masing berdiri sendiri. Nah, unsur-unsur yang berdiri sendiri itu seperti apa gitu. Terus wacana yang koherensi yang paguhnya itu seperti apa ya gitu. Saya kurang begitu memahami di situ gitu. Terima kasih. Bu Wiwit menemukan wacana koherensi masing-masing berdiri sendiri di modul halaman berapa bisa disebutkan biar temannya. Di 4.25 Ibu. Nah, mungkin bisa dilihat di halaman 4.25 biar tidak sepenggal dalam menerimanya ya. Iya. Saya memang kurang paham, kurang begitu. 4.25. 4.25. Iya. 4.25 yang jawab pertanyaan nomor 4 ya Bu Wiwit ya. Iya. Begitu ya Bu ya. Mohon maaf Ibu, tadi kan sudah kami sampaikan bahwa wacana yang baik itu adalah wacana yang utuh dan padu, yang mana keutuhan dan keterpaduannya tersebut diperoleh dari kohesif dan koherensi. Koherensi di sini itu artinya adalah kepada hubungan maknawi antar bagian dalam wacana. Nah, yang maksudnya apa itu? Maksudnya ya itu tadi Bu, bisa dijawab dari yang pertama kan kita di kohesi. Kohesi itu adalah istilah yang digunakan dalam wacana yang membahas hubungan antar unsur dalam kalimat.
Nah, wacana yang memenuhi syarat kohesi disebut adalah kohesif. Nah, seperti itu Bu. Jadi bukan berarti koherensi itu berdiri sendiri seperti itu Ibu. Atau mungkin Bu Linda bisa ini ya Bu, ya mungkin bahasa saya kurang tepat atau bagaimana? Ya, terima kasih. Oke, kita kembali lagi ke definisi, kita kembali lagi ke pengertian dari kohesi. Kita bahas dulu definisi kohesi ya, atau peran dari kohesi. Apa definisi koherensi dan fungsi dari koherensi. Ketika kita tidak paham apa itu kohesi, koherensi, kita tidak bisa maksudnya meraba-raba ya, langsung memvonis ini loh. Nah, kita pahami dulu kohesi itu. Nah, coba mahasiswa Ibu buka halaman 4.17 ya. Kita sama-sama di analisis yang perlu distabili atau digarisbawahi, bisa distabili atau digarisbawahi ya sayangnya. Di situ jelas katanya kohesi. Kohesi dulu ya. Kohesi adalah istilah yang digunakan dalam wacana yang membahas hubungan antar unsur dalam kalimat wacana. Jadi ini kita berbicara satu paragraf dulu deh, satu paragraf. Nah, gitu ya. Jadi di dalam satu paragraf itu pasti punya kohesi, ya. Kohesi adalah istilah yang digunakan dalam wacana yang membahas hubungan antar unsur kalimat di dalam wacana. Maksudnya dibuka kurung itu di dalam wacana. Jadi di dalam satu paragraf itu ada beberapa kalimat. Ya, kemudian antara satu kalimat sama kalimat yang satunya dia harus kohesi. Kohesi disebut dengan istilah kohesif yang berarti utuh. Ya, berarti utuh ya. Jadi, saudara, sebenarnya Anda telah melihat contoh wacana yang kohesif. Yang kohesif sama saja dengan kohesi tadi yang kata gantinya ya, kohesi atau kohesif, dan yang tidak kohesif atau yang tidak kohesi atau tidak kohesi. Untuk memahami, marilah kita lihat contoh katanya itu ya. Nih, mana terpeleset jatuh ke sungai. Titik. Beberapa orang lewat di tempat itu mencoba menolongnya. Nah, menurut saudara, apakah kalimat ini sudah kohesi? Satu kalimat dulu kita bahas. Nggak belum masuk ke wacana. Ini karena masih kohesi. Sudah kohesi. Yang paragraf belum. Kenapa? Belum. Kenapa belumnya? Karena nggak ada anak-anak atau nggak ada anak itu. Dia sifatnya anak aja. Apa gimana Bu? Anak. Yang lain kenapa? Coba dipikirkan. Ada penjelasannya. Anak yang mana? Iya, anak yang mana gitu. Anak itu gitu maksudnya gitu, Bu. Gak ada anak itunya gitu. Anak yang mana gitu. Nah, anak yang mana katanya? Beberapa anak terpeleset ya gitu ya. Demikian pula dengan kalimat kedua. Nah, coba ya kalimat kedua ya. Anak itu terpeleset, lalu anak itu terpeleset, lalu jatuh ke sungai, titik. Beberapa orang yang sedang lewat di tempat itu mencoba menolongnya. Nggak usah deh kalau kita yang nggak tahu apa itu kohesi, atau itu koheren, atau itu konjungsi, atau apa, kita sepintas saja kita yang orang awam, ketika kita membaca atau ada yang membaca dan kita mendengar, kira-kira enak nggak Bu kalimat itu? Ya. Anak itu lalu jatuh ke sungai, beberapa orang sedang mencoba nah, kita yang tidak tahu kohesi itu apa saja, kohesi itu apa, sudah tidak enak, ya kan? Nah, yang kita perbaiki dulu yang kalimat nomor 14, yang 14 ke atas. Yang bagaimana dia menjadi kalimat yang kohesif? Biar jadi kalimat yang kohesif. Kayak mana Bu kalimatnya diganti yang bagaimana? Anak itulah, anak itu pakainya anak itu boleh.
anak itu terpeleset jatuh ke sungai. Gitu. Ya. Anak itu Ya. terpeleset. Ya. Anak yang jatuh, Bu. Anak yang jatuh, Anak itu terpeleset lalu jatuh ke sungai, boleh nggak? anak itu terpeleset lalu jatuh. Ya, boleh. Anak itu terpeleset lalu jatuh ke sungai. Ya, beberapa orang lewat di tempat itu mencoba menolongnya. Nah, jadi apa Bu definisinya kohesi itu, Bu? Ketika ada yang kurang saja, mau satu kata saja yang kurang, ya. Tadi yang sebelumnya Ibu Linda jelaskan bahwa kalau kalimat wacana yang utuh itu adalah unsur-unsur pembangun wacana yang baik, kita harus memperhatikan konjungsi, kata hubung, harus memperhatikan kata ganti, harus memperhatikan kata repetisi, harus menggunakan elif atau pelepasan. Ketika ada unsur itu saja yang kurang, ya, maka dia untuk berdiri sendiri pun dia, ini satu kalimat nih. Tadi pertanyaan temannya, kenapa dia tidak bisa dikatakan berdiri sendiri atau dikatakan utuh? Ya karena ada yang kurang, maka dia tidak utuh. Bukan jadi kalimat yang utuh, kalimat yang baik atau wacana yang baik seperti itu. Tapi kalau kita ada itu tambah dalam kata gantinya atau dikasih kata penghubungnya sudah sempurna, maka dia sudah bisa dikatakan kalimat yang utuh dan mampu berdiri sendiri. Nah, tapi ketika ada yang kurang, ya. Nah, itulah yang dikatakan dia belum dikatakan sebagai wacana atau kalimat yang utuh. Nah, berarti Bu kohesi itu ya Bu ya. Jadi karena kita ada dua ya sayang. Jadi Bu kohesi itu ya Bu ya, menghubungkan antara kalimat satu sama kalimat satunya. Ya masih dalam satu paragraf nih. Kita belum lari ke beberapa paragraf, masih satu paragraf. Menghubungkan satu kalimat sama kalimat satunya itu disebut kohesi. Banyak definisi dari kohesi. Misal contohnya, ini masih dalam satu paragraf tadi ya. Paragraf 1 Ibu bahas misalnya tentang gini. Manfaat buah lemon. 1. Berarti mau membahas tentang manfaat buah lemon. 2. Buah lemon sangat banyak sekali manfaatnya. Selain sebagai vitamin C, buah lemon juga. Dah panjang lebar Ibu cerita, tiba-tiba nanti di paragraf keempat Ibu buat kulit dari buah lemon itu bisa dimanfaatkan sebagai membuat manisan. Pertanyaannya, mana kalimat yang tidak efektif atau tidak kohensi? Nomor 4 tadi, kenapa? Karena dari awal saya tidak membahas tentang kulitnya, saya hanya membahas buah lemonnya. Berarti di dalam satu wacana tadi atau satu paragraf tadi ada yang tidak kohensi. Kenapa? Karena tidak nyambung dari yang awal. Seperti itu. Jadi perpaduan antara kalimat satunya itu tidak koherensi. Kenapa? Karena tidak nyambung dengan topik apa yang dibahas. Seperti itu. Nah, tapi kalau kohesi itu adalah yang berkaitan dengan tadi ya, kata Ibu ya, konjungsi atau kata penghubung, kata ganti, repetisi, elip atau pelepasan itu masuk koherensi. Kalau koherensi itu sudah masuk ke bagian ketidakpaduan antara atau ketidaknyambungan atau ketidakbalansan atau ketidakmatchingan apa topik yang dibahas dengan kalimat penjelasnya atau kalimat penjelasnya yang tidak nyambung dengan kalimat utamanya. Itu kalau masih satu paragraf. Tapi kalau misalnya sudah beberapa atau kumpulan dari beberapa paragraf, itu misalnya paragraf 1 bahas tentang misalnya buah. Kok paragraf kedua bahas tentang sayur. Nah, itu yang dikatakan tidak koheren. Tidak koheren. Kenapa? Karena kok tidak nyambung ya yang dibahas seperti itu. Itu tidak koherensi. Ya. Bisa dilihat lagi ke contoh-contoh yang lain. Misalnya contohnya, nah tuh lihat di halaman titik 4.18. Coba Ibu minta Pak Subohan deh baca
yang contoh biar ada suaranya. Semua kamera dihidupkan ya, tidak ada yang mematikan. Coba dibaca yang untuk paragraf 4.18 biar dianalisis tentang koherennya. Coba Pak Subhan dibaca halaman 4.18, wacana koheren itu, koheren. Ada Pak Subhannya. Ya, ada Pak Subhannya? Yes. Pak Saprizal, ada Pak Subhannya? Ya, Bu. Coba Bapak baca yang halaman 4.18. Yang wacana itu dari mulai apa sih definisi dari koheren itu? Koheren. Apabila wacana itu. Oh ya, apabila wacana memiliki ide pokok dan ide penjelas, tidak hanya dituntut keutuhannya tetapi juga dituntut kepaduan antar bagian ide, pikiran atau gagasan yang terkandung di dalamnya. Wacana yang utuh belum tentu padu. Oleh karena itu, selain kohesif, sebuah wacana juga harus koheren. Koherensi adalah kepaduan hubungan maknawi antar bagian dalam wacana. Sekarang bedakan kedua wacana berikut ini. Listrik mempunyai banyak kegunaan. Orang tuaku berlangganan listrik dari PLN. Awal bulan Juli 2010 ini tarif dasar listrik naik 10% sehingga banyak masyarakat yang mengeluh. Akibatnya banyak pelanggan listrik yang melakukan penghematan. Semua peralatan yang menggunakan listrik dikurangi pemakaiannya. Alat yang banyak menyedot listrik adalah AC dan alat penyejuk udara. Di dalam kantor-kantor, alat penyejuk udara itu dikurangi 2 jam sehari. Wacana yang berbentuk paragraf di atas memenuhi syarat keutuhan dan kohesif. Kohesif yang wacana tersebut ditandai dengan adanya alat kohesi yang berupa penggulangan. Penggulangan tersebut adalah kata listrik dan alat penyejuk udara. Namun wacana tersebut tidak koheren atau tidak padu. Wacana yang tidak dapat dikatakan sebagai wacana karena tidak dapat ditangkap maknanya atau maksud dan tujuannya. Bandingkan dengan wacana berikut ini. Oke, bentar ya. Nah, lihat. Oke, bentar Pak Subhan. Kita bahas satu-satu dulu. Kita analisis satu-satu dulu ya. Nah, lihat ya sayangnya di situ ya. Untuk diharapkan mahasiswa Ibu ya, tujuan pembelajaran pada hari ini mahasiswa Ibu udah di luar kepala deh, beda dari wawasannya atau sudah tahu deh apa itu koheren dan apa itu kohesif dan itu koherensi ya. Jadi diharapkan udah oh ini ya bedanya dan paham ya pelajaran. Jadi nggak perlu banyak-banyak deh yang didapat ya. Yang penting paham. Benar paham gitu ya. Nah, lihat nih ya, tadi kalau untuk koheren Ibu rasa sudah mengerti ya, kalau kohensi itu berarti misalnya yang berhubungan dengan apa? Ada 4 kohensi yang harus diperhatikan dalam kohensi. Apa saja tadi yang pertama? Unsur-unsur pembangun dalam kohensi. Yang pertama ada Ibu-ibu, Bapak-bapak, apa saja? Konjungsi. Konjungsi atau hubung, ganti, repetisi, tiga, ya yang keempat itu adalah pelepasan. Harus paham ya, harus keluar kepala ya. Nah sekarang kita masuk ke koheren ya. Di katanya, jadi ada sebuah paragraf itu dia kohensi sayang, tapi tidak koheren atau tidak padu, tapi dia kohensi itu. Nah, nih listrik. Listrik mempunyai banyak kegunaan. Orang tuaku berlangganan listrik. Nah, kenapa Bu Linda dia sudah koheren? Karena dia membahas listrik. Bagus kok katanya di pengulangan lagi. Listrik dari PLN awal bulan Juli 2010 ini tarif dasar listrik naik. Naik katanya listrik lagi nih, naik 10. Sehingga banyak masyarakat yang mengeluh. Ya, akibatnya banyak pelanggan listrik yang melakukan penghematan.
ya, masih listrik lagi, masih koheren, dia koheren ya. Semua peralatan yang menggunakan listrik dikurangi pemakaiannya. Alat yang banyak menyedot listrik adalah AC atau alat penyejuk udara. Ya. Di kantor-kantor, nah, kenapa Bu Linda dia tidak koheren? Kenapa di situ dia tiba-tiba membicarakan muncul di kantor-kantor sekarang alat penyejuk udara itu dikurangi 2 jam sehari. Nah, dia tidak koheren. Kenapa? Karena dia tiba-tiba, kenapa di situ ada muncul kalimat di kantor-kantor sekarang alat penyejuk udara dikurangi 2 jam sehari. Padahal kita di situ tidak membicarakan masalah kantor. Ya, tapi kita membicarakan masalah listrik atau kenaikan listrik. Nah, itulah ya dia disebut dia belum koheren. Kenapa? Karena belum padu antara paragraf yang pertama, ide pokok pertama yang dibahas dan kalimat penjelas. Nah, itulah yang disebut dengan koheren, ya. Nah, coba di sini katanya coba Anda bandingkan dengan kalimat yang pertama, yang kedua katanya ya. Coba Ibu minta Ulan. Coba Ulan baca yang 16. Ulan, ada Ulan? Wiwit aja Bu yang baca Bu. Nggak, Ibu mau Ulan. Bu, Ibu. Ada Ulan. Tadi ada Kak Ulan. Bu Linda. Ya. Saya udah masuk ya Bu, tapi pakai akun kakak saya, punya saya nggak bisa Bu, bermasalah. Ya. Ulan, ada Ulan. Ada Ulan. Baca yang situ ya Bu? Ya, yang 16. Ini adalah pimpinan tertinggi di dalam struktur pemerintahan adat masyarakat Baduy. Puun ada di kampung Beo, Cikartawana, dan Cikesik. Ketiga tersebut memiliki yang sama, yaitu seluruh kampung Baduy, baik Baduy dalam maupun Baduy luar. Dengan kata wilayah Baduy dipimpin oleh 3 orang Puun. Nah, baca penjelasannya apa? Jadi baca penjelasannya, Wulan. Apa, Bu? Dibaca penjelasannya di bawahnya itu, Wulan. Nggak dengar ya? Lain positif atau utuh pada baca replik atau pengulangan tersebut Puun dan Baduy kohesifan mendukung terbentuknya kekoherensi. Pengulangan serta Puun menunjukkan adanya ide pokok dan ide penjelas. Keduanya terkait sehingga wacana tersebut menjadi padu, mudah ditangkap maknanya. Oke, ya. Nah, itu salah satu contoh yang koheren. Jadi dia dari awalnya pembicaraannya ya tentang si Puan adalah pimpinan tertinggi sampai akhir ya di situ masih membahas tentang Puan. Jadi tidak memunculkan pokok lain atau pembicaraan yang lain. Jadi di situ salah satu contoh paragraf atau wacana yang kohesif dan dikombinasikan dengan koherensi gitu. Nah, jadi ada para wacana itu yang dianya kohesif tapi tidak koheren seperti itu ya. Tapi kalau dia sudah seperti kalau misalnya sudah kalau dia koheren pasti apakah dia akan muncul juga yang tidak kohensif, Bu? Bisa jadi. Kenapa? Mungkin ada di paragraf yang sebelumnya kata gantinya yang tidak bagus atau konjungsinya yang salah. Jadi bisa terjadi seperti itu ya, bisa terjadi ya. Nah, misalnya di mana sih Bu kita melihat? Misalnya kita contoh saja lah dari modul ini, kita nggak usah jauh-jauh dari modul ini ya. Dari modul ini kan kita misalnya di bab kita mulai dari bab modul 1 kita analisis apakah modul ini sudah koheren atau sudah kohensif ya. Nah, misalnya modul 1 di bab 1, modul 4 bab 1 ya. Oh, dasar-dasar wacana. Beruntun kan dia? Pengertian wacana, kemudian dia bahas lagi urutannya pengertian dulu, kemudian elemen-elemen di dalam wacana, kemudian masuk lagi ke unsur-unsur pembangun wacana, apa saja ya.
kemudian ada rangkumannya, kemudian masuk lagi ke modul 2, kohesi dan koheren, apa pengertian kohesi, apa pengertian koheren, kemudian jenis-jenis wacana dalam bahasa Indonesia. Nah, dia sudah sangat kohesif dan koheren sekali ya. Kenapa Bu Linda? Karena berurutan, tidak melangkah-langkah. Dan jelas kalau lagi bahas tentang wacana, ya wacana yang dia bahas. Tidak ada di sini muncul misalnya pembahasan tentang tanda baca. Tidak ada kan, semua tentang wacana. Dari unsur wacana, unsur pembangun wacana. Nah, itulah yang disebut bahwa, oh berarti bab 4 ini dia sudah selain kohesif, dia juga koheren. Seperti itu. Ya. Bagaimana mahasiswa Ibu? Sudah bisa memahami kohesif dan koheren itu sendiri? Silakan slide-nya dihilangkan saja. Slide-nya dikeluarkan, nggak usah ditampilkan lagi. Slide-nya Pak Safrizal nggak usah ditampilkan lagi. Biar Ibu bisa Iya, Bu, lihat baik, itu. Bu. Komputernya lemot. Pak Ibu, tolong kameranya dinyalain biar dapat difoto semua. Slide ini bisa ditutup lewat lain tak di ini? Soalnya komputer saya lemot pula. Nggak bisa kamu yang menampilkan, biasa kamu yang harus ininya, yang nariknya. Oh gitu ya, Bu. Ya, mahasiswa Ibu, tolong dibuka semua kameranya ya, karena mau difoto ya. Nah, bagaimana mahasiswa Ibu udah bisa membedakan kohesi dan koheren? Sayang, udah paham maksud Ibu untuk perbedaan kohesi dan koheren itu sendiri? Mahasiswa Ibu? Insya Allah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi apa saja yang harus diperhatikan dalam kohesi itu, Bu? Kohesi itu apa saja yang harus diperhatikan? Si repetisi, elipsi, dan lepasan. Bu Tri, Pak Safrizal, Revita.
Iya, beliau. Jadi enak dibaca dan tidak monoton dan tidak bosan. Itu contoh kata ganti gitu ya. Nah, kemudian kata repetisi, kata ulang. Misalnya kita lagi bahas nih, misalnya masing nata tugas kan kita sudah di sekolah ada pasti ketemu disebut dengan elit atau pelepasan gitu ya. Jadi banyak sebenarnya kalau untuk membahas koherensi banyak ya. Keaktifan kalimat juga masuk koheren atau pemborosan kata. Misalnya contohnya, diharapkan para hadirin yang berada di atas tolong turun ke bawah. Itu sebenarnya sudah tidak efektif. Kenapa? Karena terjadi pemborosan kata. Kalau sudah di atas, seharusnya tidak perlu lagi disebutkan turun ke bawah. Para hadirin diharapkan untuk turun. Sudah cukup, tapi seringkali orang bilang turun ke bawah. Menyebutkan kata ke bawah itu sebenarnya sudah tidak efektif. Kenapa? Karena terjadi pemborosan kata. Gitu. Jadi, berbicara masalah koherensi atau koheren ini sangat luas ya ilmunya dan sangat banyak. Tetapi itu tadi yang kata Ibu Linda yang perlu Anda perhatikan dan harus diingat ya, biar misalnya aplikasinya nanti ke siswanya paham ya Bu, apa nanti ketika ada anak yang bertanya atau anak kritis bertanya, Bu, apa Bu beda kohensif dan koheren? Mahasiswa Ibu sudah mampu menjelaskannya secara detail ya, atau menjelaskannya langsung masuk ke contoh wacana. Ini loh nak yang disebut dengan kohensi, ini loh nak yang disebut dengan koheren. Jadi kalau kohensif itu yang berhubungan dengan kata ganti, konjungsi gitu ya, pelepasan, repetisi. Kalau koherensi itu adalah nyambung nggak kalimat satu dengan kalimat yang satunya. Nyambung nggak paragraf satu dengan paragraf satunya. Nyambung nggak ide pokoknya dengan kalimat penjelasnya. Nah, itu disebut dengan koherensi gitu ya. Bagaimana mahasiswa Ibu? Bisa diterima perbedaannya itu harus itu ya di dalam wacana itu yang hal itu yang sangat penting. Dua itu yang sangat penting gitu ya. Bu rasa sudah bisa dipahami ya. Bisa dipahami perbedaannya ya. Bagaimana Bu Wiwit? Bisa dipahami? Mbak Wiwit, mikrofonnya Mbak Wiwit. Iya Bunda, ini tadi kan Bunda bilang turun ke bawah itu kan pemborosan kata ya. Bagusnya tuh seperti apa? Turun ke sini. Ya, kalau dia sudah berada di atas Bu, para hadirin diharapkan turun. Udah efektif, padat, singkat, jelas gitu. Misalnya kayak gini, tapi kebiasaan yang kita lakukan itu kadang susah untuk dirubah. Misalnya kita seperti ini, tolong siswa yang ada di depan maju ke depan. Sebenarnya kalau maju sudah menunjukkan ke depan, tidak perlu lagi ada ke depan. Tolong diharapkan maju. Udah singkat, padat, jelas sebenarnya. Tidak perlu terpanjang-panjang, tapi karena kebiasaan dan sudah membudaya, ketika kita ada yang mau kita bilang, kita sampaikan, tolong diharapkan maju ke depan. Pasti ada kata ke depan. Padahal kalau maju itu sudah menunjukkan kata ke depan.
dilakukan seperti itu. Nah, kalau mau dianalisis sebenarnya itu tidak efektif Bu di dalam penggunaan kalimat bahasa seperti itu. Kalau mau dianalisis, misalnya contoh, misalnya sering orang mau menjadi MC, dia bilang seperti ini, untuk menghemat waktu atau untuk tidak memperpanjang waktu. Waktu tidak bisa dihemat, waktu tetap berjalan sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan udah ketentuannya. Waktu tidak bisa dihemat, waktu tidak bisa diperpanjang. Tapi bagaimana kita mengganti supaya misalnya untuk mengefisienkan waktu bisa. Jadi tidak kita gunakan kata di waktu agar tidak memperpanjang waktu. Tapi waktu tidak bisa diperpanjang. Waktu pun juga tidak bisa diperpendek. Waktu tetap 1 kali 24 jam gitu. Karena tuh kadang-kadang orang Indonesia tuh banyak basa-basi kan. Banyak tutur-tutur kata yang bahasanya ya dibolak-balik juga bisa ya Ibu ya itu ya. Jadi kesannya tuh jadi tidak kompetensi memang sebetulnya gitu. Tapi mau nggak mau ya kita harus melihat segala sesuatunya bahasa baku yang benar ya kan gitu ya kan Bu. Saya paham. Kalau Bu ketika berbicara masalah dalam bentuk tulisan tulis itu diperhatikan kaidah-kaidah itu tapi benar. Namun kaidah yang efektif kebiasaan. Kita anggap misalnya kita memberikan instruksi ke anak, itu nggak diperhatikan sih hal-hal kecil seperti itu. Nah, jadi itulah kata Ibu Linda. Jadi kebiasaan dan kebudayaan yang susah untuk dihilangkan seperti itu. Karena kenapa Ibu Linda bahas? Karena kita belajarnya bahasa Indonesia yang efektif, yang baik dan benar seperti itu, gitu ya. Seperti misalnya kalau suatu saat mahasiswa Ibu menjadi seorang MC atau menjadi seorang moderator, tadi kata Ibu jangan menggunakan kata misalnya sudah bisa diterima, sudah puas dengan jawaban kami. Nah, sebenarnya itu kurang baik atau tidak bagus. Puas tuh puas apa gitu ya kan? Puas itu maknanya banyak. Jadi bagaimana untuk mengefektifkan dan mengefisienkan bahasa itu ya diganti dengan kata bisa diterima, bisa dipahami, bisa dimengerti, ya seperti itu. Jadi sebenarnya kebiasaan itu seiring waktu Bu. Nah kayak ini, nah Bu udah belajar nih. Oh iya juga ya. Oh besok next aku harus ganti deh, aku harus rubah. Seperti itu. Itulah tujuan kita kuliah itu, gitu kan sebenarnya. Jadi yang tidak tahu menjadi tahu dan yang salah kita rubah menjadi yang lebih baik seperti itu. Nanti lama-lama terbiasa gitu kan. Karena dari awal kita sudah belajar ya sayang ya bahwa bahasa tidak baku, bahasa gaul atau bahasa sehari-hari akan bisa menjadi berubah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita gunakan bahasa ilmiah tergantung dari tingkat kependidikan seseorang. Makin tinggi jenjang pendidikan seseorang, maka untuk tutur bahasanya ya, tutur dari sikapnya akan akan mengalir sesuai dengan jenjang pendidikan dia sendiri. Contoh, anak SD, mungkin dia sering ngomongnya jeplos-jeplos atau tidak baik, bahasanya tidak enak didengar. Seiring SMP akan merubah diri dia. SMA kita lihat dulu anakku SMA nggak kayak gitu loh. Sekarang terlihat dia agak lebih bahasanya tuh intelektual. Jadi mahasiswa semakin tinggi lagi bahasanya. Nah, jadi memang jenjang pendidikan seseorang itu akan merubah baik dari jati diri dia, baik dari tutur bahasa dia, seperti itu. Nah, kan secara otomatis dia akan merubah sendiri gitu. Itu ya sedikit masukan ya dari Ibu ya. Makasih Ibu, makasih. Terus gini, apakah pantun itu bisa dibilang, kadang-kadang kan pantun tuh bahasanya ya ada yang ngocol, ada yang pantun adat, ada yang pantun modern gitu kan. Itu bahasanya bisa koherensi atau memang ya baku ya seperti itu atau tidak atau boleh koherensi, boleh bebas itu kayak mana tuh Bu maksudnya? Boleh nggak kira-kira ya Bu? Dengan pantun. Ya. Tadi kan kalau puisi kan dia wacananya memang betul-betul terwacana gitu ya. Terkonsep gitu. Tapi kan kalau pantun tuh kayak mana ya Bu? Kebetulan saya di kelas 5 ini masuk pantun Bu. Itu ada yang modern, ada yang anak-anak saya bilang begini. Bilangnya kemarin ya sama saya ya. Buah manggis, buah kedongdong gitu kan. Kamu yang manis, kenalan dong, nah, kan gitu kan bahasanya bahasa modern yang ngocol, yang tidak
yang ya tidak baku ya Bu ya gitu. Itu gimana kami sebagai guru mengekspresi ke mereka seperti apa sepantasnya gitu Bu. Terima kasih Ibu. Ya, kita kembali lagi ke yang tadi ya, bahwa ada yang bersifat non fiksi dan ada yang bersifat fiksi. Kalau pantun tadi kata teman-teman semua tadi itu sudah adalah kategori yang fiksi. Jadi kita tahu ciri-ciri dari bahasa fiksi itu kan tidak bersifat baku atau tidak bersifat ilmiah. Berarti dia sah-sah saja yang digunakan. Karena tadi menurut berdasarkan apa tadi? Berdasarkan apa kalau yang ini tadi? Berdasarkan penutur, berdasarkan penggunaannya, ya kan? Berdasarkan penggunaannya. Nah, jadi tergantung konteks penggunaannya tadi. Karena dia masuk